Ayo kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Sebelum saya mulai seperti biasa, saya memastikan apakah suara saya sudah jelas terdengar. Sudah, Jelas, Mi. sudah, Miss. Sudah ya. Oke, di pertemuan minggu lalu itu kita sampai di mana ya? Sampai di, pokoknya Miss terakhir katanya minggu ke sekarang mau bahas feminisme. Oh, kemarin udah selesai konstruktivisme ya? Udah. Oke, alright. Oh, sekarang kita bahas tentang feminisme. Oke, ada dua hal yang harus kalian ketahui bahwa kalau kita belajar tentang feminisme, ada dua variabel yang harus Anda ketahui. Pertama adalah seks dan gender. Seks itu adalah biological identity dari seseorang. Jadi, kalau kita berbicara tentang seks, kita berbicara tentang aspek biologinya. Kalau kita berbicara tentang gender, kita berbicara tentang socially constructed roles. Jadi masyarakat yang mengkonstruksi peran dari gender tersebut. Jadi kalau kalian pernah mendengarkan kata misalnya seksnya apa? Seksnya itu berarti male, female, dan banyak lagi pembagian jenis yang lain ya. Ada intersex, kemudian ada perbedaan kromosom, ada perbedaan seks organs, ada kemudian orang yang berganti organsnya dan perbedaan hormon dalam perbedaan hormon terhadap satu individu. Nah, itu yang disebut dengan seks. Jadi, ketika kita bicara tentang feminisme, kita berbicara tidak dalam landscape perbedaan orientasi biologikal. Jadi biasanya di dalam feminisme itu ada 3 subjek sebenarnya yang dibahas. Tapi kalau saya membahas yang bagian ketiganya itu, mungkin kalian harus bisa sedikit open minded ya. Kalau di Amerika atau di Eropa, di Australia, di Western country, itu mereka belajar feminisme itu dalam 3 variabel. Pertama seks, kemudian gender, kemudian yang ketiga adalah sexual orientation. Jadi, seks itu dia refers to perbedaan biological, kemudian gender itu socially constructed roles, jadi peran masyarakat, peran individu yang dikonstruksi perannya itu oleh masyarakat. Jadi, peran seseorang itu sebenarnya ditentukan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, ya itu yang disebut dengan socially constructed. Dan kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan sexual orientation. Nah, sexual orientation inilah yang sangat, kalau di Indonesia itu dia sifatnya sangat-sangat sensitif dan jarang, saya pikir untuk masuk dalam pembahasan politik itu akan sangat-sangat sensitif juga. Oke, let me save your friends first. Sekarang kita bahas tentang seks ya. Jadi seks itu kalian kalau saya berbicara tentang seks itu kalian harus bisa berpikir bahwa kita berbicara tentang perbedaan biological. Nah, perbedaan biological itu dia menentukan, itu dalam teori feminisme itu dia menentukan role of biological. Jadi biological Anda itu identity Anda gitu. Kalau Anda laki-laki itu identity Anda. Nah, di dalam konstruksi gender roles itu kalau Anda pernah dengar kata feminin, pernah dengar kata feminin ya? Pernah, Maskulin Miss. dan feminin ya. Nah, maskulin dan feminin itu adalah socially constructive. Kalau kita lihat variabelnya ada 3, kita lihat seks itu ada female, intersex, male, dan banyak lagi pembagian yang lain. Kemudian gender itu ada agender, ada female feminine, ada female masculine, ada female half masculine. Itu terlalu banyak, sekarang itu sudah terlalu banyak perbedaannya. Pembagiannya. Kemudian ada gender neutral, kemudian gender non-conforming, gender queer, male feminine, male masculine, non-binary, transgender, kemudian sexuality. Seksual itu refers to orientasi seksual. Ada disebut dengan aseksual, bi-curious, biseksual,
demisexual, gay, heterosexual, homosexual, lesbian, married, normal. There's so many normal, like type 1 normal, type 2 normal, type 3 normal, pan-gray asexual, pansexual, queer questioning, sapiosexual, dan straight. Ini yang berkembang, pembagian ini, variabel ini yang berkembang kalau Anda belajar satu hari nanti teori feminisme atau gender resource itu kalau Anda belajar di Eropa atau Amerika dan Australia, ini yang akan sering muncul ya. Sekarang kita lihat kenapa kita belajar tentang feminisme. Begini, banyak orang yang mengira dirinya itu feminisme, tapi sebenarnya bukan feminisme. Feminisme itu tidak berorientasi pada perempuan itu equal as men. Equality itu harus Anda lihat apakah equality-nya di gender role. Kalau dia equality-nya di gender role, maka kita berbicara tentang socially constructed roles ya. Kita berbicara tentang socially constructed. Jadi peran yang dikonstruksi oleh masyarakat. Kalau kita berbicara tentang sexuality, kita berbicara tentang penerimaan atau acceptability sexual orientation oleh masyarakat. Jadi sexuality ini ditentukan oleh individu, diterimanya atau tidak ditentukan oleh masyarakat. Gender role itu ditentukan oleh masyarakat, ya bukan individu. Ya, kalau kita berbicara tentang gender role, kita berbicara tentang bagaimana masyarakat menentukan peran dari gender tersebut, ya, masyarakat yang menentukan dan masyarakat yang menerimanya. Kalau kita berbicara tentang seks, kita berbicara tentang biological identity. Itu tidak ada peran masyarakat di situ karena dia sudah terlahir dengan gender seks identity seks tersebut ya. Kecuali kalau misalnya di dalam perjalanan dia ingin merubah identity seks dia, misalnya dari perempuan menjadi laki-laki atau laki-laki menjadi perempuan atau vice versa, itu kemudian penerimaannya kembali kepada masyarakat. Apakah perubahan seks itu diterima oleh masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang sexuality atau sexual orientation, itu kembali pada pilihan individu, tapi penerimaan konsepnya itu apakah diterima oleh masyarakat atau tidak. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang konsep ini, itu sedikit, again saya mengatakan ini sangat sensitif karena kita berada pada lingkup masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh agama dan cultures, yang kalau kita sudah berbicara tentang gender, kita rata-rata di masyarakat kita hanya mengenal dua pembagian gender role, yaitu feminin dan maskulin. Sedangkan sexuality itu yang kita kenal hanya satu jenis, yaitu normal. Jadi tidak ada pendekatan sexuality lainnya selain normal. Nah, sekarang di pertemuan kali ini saya ingin membahas 3 teori utama yang berhubungan dengan kenapa sih ada muncul feminisme. Jadi feminisme itu bisa dilihat dari 3 pendekatan teori. Pertama adalah structural functioning theory. Jadi structural functioning theory itu diambil dari teori dari sociological perspective atau teori sosiologi ya. Kalau tidak salah, kalian sudah belajar sosiologi ya? Siapa yang Sudah, Mas. Sudah dapat belum ininya, penjelasannya kemarin tentang structural functioning theory waktu di sosiologi? Ada yang masih ingat apa yang dipelajari ketika belajar sosiologi? Ada yang mau share? Itu Gina? Silakan, Widya. masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang saling berhubungan, Miss. Seingat saya itu. Oke, thank you Widya. Yang lain mungkin ada opini lain? Gina? Ya, Miss. Halo. Halo. Ya, silahkan Gina. Oh, iya. Kayak waktu itu pernah diajarin juga sama Miss
Astrid, tapi saya lupa. Alright, I'm sorry, baik. Miss. It's okay, it's okay. Yang lain? Baik, kalau begitu saya kalau belum, tapi yang tentang structural functioning theory pernah nggak diajarkan? Symbolic interaction sama conflict Pernah. theory? Pernah ya? Iya. Oke, baik. Structural functioning theory saya hanya mengulang kembali itu sebenarnya diambil dari pendekatan sociological. Of course, kalau Anda baca bukunya theoretical pengantar ilmu sosiologi itu baca bukunya Marcionis dan Gerber itu sebenarnya ada di situ. Kemudian Talcott Parsons juga menjelaskan tentang structural functioning theory. Jadi structural functioning theory itu dalam pendekatan sosiological perspektif itu melihat manusia itu atau sifat manusia itu sebagai bagian yang sangat kompleks sekali. Karena dia sangat kompleks, maka mereka butuh struktur atau pendekatan tertentu sehingga mereka bisa bekerja sama ya untuk menciptakan solidaritas dan stability. Jadi manusia itu karena dia datang dengan kompleksitas sifat yang berbeda, perilaku yang berbeda, maka diklasifikasikanlah dia menjadi perempuan dan laki-laki. Dan perempuan dan laki-laki ini ingat ya, kalau saya berbicara tentang perempuan dan laki-laki, saya tidak refers to sex, tapi saya refers to gender roles. Nah, menurut Marcionis dan Gerber ini, the structural functioning theory dalam feminisme itu dia membagi socially constructed roles antara laki-laki dan perempuan. Jadi dia melihat, kita lihat pendekatan kedua dari seorang sosiologis, Talcott Parsons, dia juga antropologis ya, itu dia membagi dua pendekatan perilaku yang sangat berbeda antara perempuan dan laki-laki. Jadi menurut dia laki-laki itu dia memiliki instrumental quality seperti misalnya confidence, kepercayaan diri, kemudian competitiveness, daya saing ya, suka bersaing. Kemudian perempuan itu dilengkapi dengan expressive qualities seperti misalnya kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya, empathy, kemudian sensitivity. Jadi perempuan menurut Talcott Parsons ini memiliki empati yang lebih besar dari laki-laki dan memiliki sensitivitas yang jauh lebih kuat daripada laki-laki. Namun, again, structural functioning theory ini memiliki kelemahan karena tidak semua pembedaan roles atau tugas dalam masyarakat itu di setiap kebudayaan itu sama. Kita lihat misalnya di Papua itu laki-laki itu dia roles-nya atau perannya itu dia hunting. Dia mencari daging untuk dibawa, itu menyediakan makanan di atas meja. Nah, perempuan itu dia sebagai kepala rumah tangga. Karena dia harus bertani, dia harus bisa membuat rumah tangganya itu bisa berjalan. Nah, ini sedikit berbeda dengan kalau kita lihat structural functioning theory misalnya di Padang. Jadi Padang itu perempuan juga memiliki peran yang sangat besar, laki-laki memiliki peranan yang berbeda, tetapi dalam masyarakat yang patriarki atau laki-laki memiliki peran yang sangat dominan, dia menjadi kepala rumah tangga, terutama misalnya masyarakat yang tumbuh di wilayah Arab, ya, itu dia patriarkinya sangat besar, di Eropa pun masih seperti itu. Nah, ini kemudian menjadi kritik yang sangat besar karena pendekatan gender constructed theory ini, structural functioning theory, kalau kita lihat dari structural constructed roles, dalam perspektif feminisme itu menjadi tidak relevan karena satu teori tidak bisa diaplikasikan terhadap banyak kasus karena ternyata di dunia ini terlalu banyak perbedaan budaya yang dibentuk oleh masyarakat. Nah, itu yang menyebabkan kelemahan dari structural functioning theory ini. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan symbolic interaction theory. Jadi karena masyarakat itu atau individu itu dia memiliki perbedaan perilaku, maka dibagilah dia di kotak-kotakan dan dia menjadi dua. Jadi misalnya untuk membedakan dia perempuan dengan laki-laki, maka dibentuklah misalnya symbolic interaction theory. Jadi kalau misalnya dia perempuan, maka
dia diidentifikasikan dalam kolom tertentu. Misalnya perempuan itu dia memakai rok, dia memakai makeup, kemudian dia memakai high heels. Padahal sebenarnya kalau kita ingin bertanya lebih dalam, siapa yang mengatakan bahwa perempuan itu harus pakai rok? Padahal kalau kita lihat contoh kasus misalnya di Scotland itu kan dia pakai rok, laki-laki pakai rok. Jadi kalau ada konstruksi sosial yang mengatakan bahwa ingat di dalam pendekatan agama mungkin Anda pernah mendengar ya, terutama yang beragama Islam bahwa jangan berpakaian yang mirip dengan lawan jenisnya. Jadi dia harus berpakaian sesuai dengan socially constructed pakaian yang ditentukan. Nah, tapi itu kita tidak bisa mengatakan yang mana yang disebut dengan pakaian perempuan. Kalau kita berbicara sekarang bahwa perempuan itu harus memakai rok, tidak boleh memakai celana. Nah, kalau kita berpikir secara kritis, sejak kapan sejarahnya orang pakai celana? Sejak kapan sejarahnya orang pakai rok? Jadi kalau kita lebih kritis lagi, kita bisa berkata, kalau memang perempuan tidak bisa pakai celana terutama ya celana jeans, itu sejak kapan sejarahnya muncul adanya rok? Sejak kapan muncul sejarahnya ada celana? Nah, itu lebih ditarik ke situ. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai symbolic interaction theory. Jadi laki-laki dan perempuan itu dia disimbolkan terhadap lambang-lambang tertentu, kemudian pakaian tertentu dibungkus dalam bentuk tertentu sehingga kemudian kita mengatakan dia laki-laki dan perempuan. Contoh lainnya seperti misalnya perempuan harus rambut panjang, laki-laki rambutnya pendek. Kalau kita bertanya lagi, oke, siapa orang pertama yang menentukan bahwa laki-laki itu harus rambutnya pendek, siapa yang menentukan bahwa perempuan harus rambutnya panjang? Itu sejak kapan? Atau misalnya perempuan harus memakai makeup atau high heels, itu sejak kapan? Tahun berapa muncul argumentasi seperti itu? Nah, ini yang disebut dengan symbolic interaction theory. Jadi karena manusia itu berbeda, supaya lebih mudah dikotak-kotakan disimbolkan dia menjadi sesuatu yang identik dengan roles-nya tersebut. Kayak perempuan itu identiknya misalnya rambut panjang, kemudian pakai rok, pakai makeup, pakai high heels, itu perempuan. Nah, itu yang disebut dengan symbolic interaction theory. Sekarang yang kedua adalah konflik teori. Nah, konflik teori ini melihat dari pendekatan gender stratification atau stratifikasi gender ya. Again, kalau kita berbicara tentang gender, kita berbicara tentang roles. Jadi peran dari individu tersebut. Peran itu dia socially constructed, masyarakat yang menentukan peran tersebut. Nah, gender stratification ini, kenapa ada gender stratification? Itu supaya tidak ada konflik antara dua jenis seks yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Karena kalau dia tidak ada gender stratification, semua akan berkuasa. Maka dibentuklah, terutama dalam kita berbicara tentang perspektif sosiologis ya, kita berbicara tentang bagaimana misalnya masyarakat pada domain paling kecilnya itu keluarga bisa harmonis. Jadi ketika keluarga tersebut bisa harmonis, itu harus ada leader. Dan leader itu typically dia punya dominan power. Jadi di dalam perspektif sosiologi supaya family itu, keluarga itu dia sustain, dia bisa survive, maka harus ada sosok yang dominan powernya di keluarga tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa dalam struktur masyarakat atau dalam kebudayaan masyarakat ada gender yang dia roles-nya, power-nya lebih besar daripada ada individu refers to sex, apakah dia laki-laki atau perempuan, yang dia power-nya lebih tinggi di dalam keluarga. Jadi gender stratification itu mencegah terjadinya konflik dan juga di dalam teori konflik teori itu dia mempelajari tentang struktur power antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau dilihat dari sub kecilnya itu di keluarga. Kemudian kalau dia sudah kembali kepada teori yang modern, maka kita lihat struktur
pengaruh perempuan itu dalam organisasi yang besar seperti misalnya pemimpin perusahaan, rektor, kemudian banyak lagi presiden, wakil presiden, etc., etc., seperti itu. Nah, ini yang menarik buat Anda, terutama kalau Anda mungkin beragama Islam ya. Di dalam agama Islam itu ada pemahaman, saya tidak mengatakan di pemahaman agama Islam ya, tapi ada orang Muslim yang beranggapan bahwa yang harus memimpin itu harus laki-laki. Jadi dia meletakkan power structure-nya itu paling tinggi pada laki-laki, bukan pada perempuan. Nah, ini bisa menjadi perdebatan buat Anda yang merasa dirinya feminis. Kalau saya secara personal, saya tidak merasa diri saya feminis ya. Dalam artian, saya merasa bahwa kita kalau saya pendapat pribadi saya bahwa saya lebih percaya pada equality, jadi kesamaan hak feminis. Itu sebenarnya di Indonesia cukup menarik ya untuk dipelajari karena kita berasal dari suku yang berbeda dengan constructed roles yang berbeda antar suku, kemudian dengan perseptif yang agak unik di Indonesia itu, karena kalau kita lihat perempuan di Indonesia sebenarnya dia powernya tinggi, meskipun di dalam struktur rumah tangga itu laki-laki dia jadi pemimpin, tetapi perempuan yang mengambil semuanya, kayak misalnya saya nggak tahu di keluarga Anda ya, perempuan yang memegang uang, kemudian laki-laki bekerja, uangnya dikasih ke istrinya. Kalau mungkin Anda kencan keluar dengan pacar Anda, laki-laki membayar. Jadi buat Anda yang percaya bahwa true feminist, jangan berharap bahwa Anda kalau diajak kencan, Anda akan dibayarkan, Anda harus bayar sendiri. Mungkin itu 3 main teori yang harus Anda ketahui ya. Jadi kalau saya bertanya di ujian, jelaskan 3 pendekatan teori dalam memahami feminisme, maka Anda jelaskan yang disebut kemudian structural functional theory, symbol interaction theory, dan conflict theory bersamaan dengan penjelasannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Miss, Jadi, maaf, Miss. Silahkan. Mau Mila yang di bagian yang tadi ada symbolic interaction theory itu kan kan kayak nggak pernah ada kayak pertanyaan, kalau kita ngeliat kan ciri dari perempuan sendiri kan dia pakai rok, pakai makeup, rambut panjang kayak gitu. Nah kalau misalnya kalau itu simbolik itu diimplementasikan di LGBT gimana Miss? Misalnya kan dia awalnya semulanya dia tuh normal misalnya perempuan, tapi mungkin dia lebih ngerasa dia lebih enjoy dengan dia yang ya tomboy gitu, lama-kelamaan jadi beralih gendernya gitu. Apa bisa diimplementasikan pada LGBT? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali kepada pendekatan ini, sex, gender, dan sexuality. Jadi kalau kita berbicara tentang LGBT, saya to be honest, saya tidak punya pengetahuan yang cukup banyak tentang itu, tapi di lingkungan saya melihat ada teman saya yang perilakunya seperti itu ya, dan saya sebagai my personal opinion is saya tidak mencampuri pilihan individu seseorang. Itu hidupnya dia, saya tidak pernah melakukan my personal opinion, saya tidak pernah berkontribusi terhadap hidupnya dia, maka saya tidak mau mengikut campur pilihan hidup seseorang. Untuk menjawab secara akademik, kita melihatnya dari tiga variabel ini. Kita lihat dari pendekatan seks, gender, dan sexuality. Nah, gender ini gender itu kan dia socially constructed, jadi masyarakat yang mengkonstruksi itu. Kalau dia LGBT, maka dia sebenarnya sexual orientation-nya di sini. Jadi seksual orientasi seksualnya yang berada di sini. Orientasi seksual itu ditentukan oleh individu, tapi penerimaan konsepnya oleh masyarakat. Jadi kalau individu tersebut mengatakan bahwa dia ingin merubah orientasi seksualnya, itu pilihan pribadinya dia.
tetapi apakah itu diterima oleh masyarakat, si individu tersebut tidak bisa memaksa masyarakat untuk menerima konsepsi tersebut. Karena itu pilihan individu. Kecuali itu berada pada locus gender. Karena kalau kita berbicara terhadap locus gender, berarti kita bicara tentang peran ya atau roles-nya. Kalau dia LGBT, let's say apapun itu orientasi seksualnya, berarti dia tetap berada pada locus roles-nya. Kalau misalnya dia secara seksnya dia perempuan atau seksnya secara laki-laki, maka dia berhubungan dengan konstruksi gender roles-nya. Misalnya jenis pekerjaan. Ada yang bisa dilakukan oleh perempuan, ada yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kayak misalnya nih ya, ini a bit ekstrim, menyewakan rahimnya gitu, untuk supaya bisa orang lain punya anak. Itu kan tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Itu berhubungan erat dengan jenis seksnya dia, dengan gender roles-nya dia gitu. Even though sekarang saya merasa bahwa sekarang kalau kita bicara tentang pekerjaan, itu semua sama, sudah equal sih. Perempuan bisa jadi tentara, bisa jadi polisi, bisa jadi astronot, everything they can, bisa jadi presiden, wakil presiden. So masyarakat itu dia evolve, dia berubah konstruksi pemikirannya. Secara symbolically itu ketika dia ingin dibagi dalam perspektif ini, gender ini juga bisa berubah lagi gitu. Tergantung dari penerimaan masyarakat tersebut. Jadi again, kita berbicara, kalau kita bicara gender dan sexuality, kita berbicara tentang penerimaan masyarakat terhadap symbolically, pemberian simbolik terhadap identitas tersebut. Jadi kalau kita berbicara di Indonesia, itu sekarang menjadi kurang relevan karena itu sangat sensitif sifatnya. Kira begitu. Ada lagi? Baik, Miss. Terima kasih. You're very much welcome. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Sekarang kita melihat pendekatan penjelasan lainnya. Jadi kalau kita melihat feminis itu sebenarnya articulate critique of mainstream economic theory. Jadi ingat, feminisme itu muncul setelah aliran liberalisme muncul. Karena liberalisme itu kan dia refers to individu ya. Dia refers to pada kebebasan individu dan hak individu. Jadi muncul dulu liberalisme, kemudian muncullah aliran feminisme. Jadi feminisme itu merupakan cabangan dari liberalisme. Nah, feminisme ini dalam JPE itu muncul, itu mengkritik mainstream economic theory dan kebijakan ekonomi kebijakan mainstream ekonomi. Jadi mereka memberikan atau menyarankan alternatif model dan analisis yang put the center stage both productive and reproductive economies. Jadi dia meletakkan produktif dan reproduktif ekonomi. Jadi kalau kita ini kembali lagi again kepada teorinya Marx. Jadi classification of labor itu masih ingat kan? Ada yang disebut dengan classification of labor, ada yang disebut dengan division of labor. Kalau classification of labor, teorinya siapa? Ada yang bisa jawab? Karl Marx, Miss. Di Karl Marx, Karl Marx, Miss. Karl Marx teorinya apa? Classification of labor. Sedangkan Kalau division of labor teorinya siapa? Adam Smith bukan, Miss? Oke, good. Jadi kalau kita berbicara tentang feminisme, kita berbicara tentang again ya gender roles. Kalau kita berbicara tentang gender roles, kembali kepada unit kerja atau faktor produksi yaitu tenaga kerja, maka kita kaitkan dengan pendekatan teorinya Karl Marx atau classification of labor. Jadi bukan division of labor ya. Classification of labor itu dia mengklasifikasi bahwa ada jenis pekerjaan atau pekerja labor tertentu yang dia akan susah untuk survive, dia akan susah untuk makmur karena memang
kemampuan dia dibatasi oleh kemampuan fisiknya dia. Misalnya perempuan itu tidak akan diberikan pekerjaan untuk hal-hal yang berat seperti menimpa besi, kemudian jadi tukang kayu, atau misalnya pergi berperang, karena mereka menganggap bahwa itu bukan pekerjaan perempuan tapi pekerjaan laki-laki, again dikaitkan dengan kemampuan fisiknya dia. Nah, ini kemudian dikritik habis-habisan oleh feminism. Jadi feminism itu dia mengkritik sebenarnya mainstream economic theory dan kebijakan mainstream economic theory yang melihat bahwa dia kan mainstream economic theory itu kan dia melihat pada produktivitas kan. Yang penting kan produktif. Apakah dia laki-laki atau perempuan tidak menjadi masalah, yang penting dia produktif. Tetapi karena kita dipengaruhi oleh tadi ya, kita dipengaruhi oleh structural functioning theory ini, maka dari sejarahnya itu laki-laki itu menjadi sangat dominan dimanapun. Nah, muncullah teori feminis ini untuk mengkritik semua itu. Nah, kemudian gender itu understood to be constitutive of GPE. Jadi gender itu dipahami itu membentuk pendekatan baru dalam GPE, melihat bagaimana global market atau pasar global itu beroperasi through structure of gender social relations. Jadi dalam GPI itu karena kita berinteraksi antar satu negara, kita tidak bisa lagi membawa value kita sendiri, tetapi kita harus mengadaptasi value kita dengan value orang lain. Nah, feminisme ini di dalam pendekatan GPI dia melihat bahwa kalau kita lihat contoh yang paling relevan adalah dominansnya itu manajer-manajer internasional dalam perusahaan MNC atau terutama di perusahaan yang berat ya kayak misalnya perminyakan, gas, dan engineering itu dikuasai oleh laki-laki semua. Kalau contoh paling dekat itu di Silicon Valley, itu jarang sekali ada perempuan yang jadi CEO dari perusahaan tech company besar ya. Mungkin ada seperti misalnya Indria Noyi gitu. Indria Noyi gitu salah satunya. Kemudian masih banyak kalau yang di Amerika itu dia Judith itu juga masuk. Di Indonesia sebenarnya cukup bagus. Jadi sekarang sudah teori feminisme ini atau pendekatan feminis ini sudah sangat maju. Bahkan kalau kalian mau mengambil beasiswa itu ambil course-course seperti feminis karena itu gampang dapat beasiswa karena pendekatan ini tuh buat orang luar itu seksi gitu. Menarik. Tidak kalau di Indonesia kan tidak terlalu menarik ya. Tapi buat orang luar itu menjadi feminisme itu betul-betul anti mainstream. Jadi akan lebih mudah buat Anda dapat beasiswa kalau Anda apply course-course yang judulnya tuh kayak feminis gitu. Nah, kita lihat timeline feminism. Jadi feminism itu ada 3 wave ya. First wave-nya itu di tahun 1700-an, kemudian early 1900. Siapa tokohnya itu Mary Wollstonecraft. Dia menulis buku judulnya itu A Vindication of the Rights of Women di 1792. Itu berarti sudah Adam Smith udah lahir ya. Nah, dia meng-highlight itu inequality between the sexes, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua ada Susan B. Anthon dan Victoria Woodhull, itu dia berkontribusi terhadap the women's suffrage movement which leads to be the passing the 19th Amendment in 1920. Jadi Susan B. Anthon dan Victoria Woodhull ini dia salah satu tokoh perempuan yang kemudian dia bisa mengamandemen ya, di mana hak perempuan itu kemudian ditulis secara sah di dalam konstitusi negara. Itu di Amerika. Kemudian generasi kedua itu di 1960 sampai kemudian 1970-an. Itu yang pertama adalah more equal working condition necessary in the America during the World War II. Jadi kalau kita lihat kondisi Perang Dunia Kedua itu yang banyak berperang kan laki-laki ya.
karena laki-laki yang banyak pergi berperang, otomatis dia memiliki, kita kaitkan dengan di sini tadi, dia memiliki power struktur yang sangat besar dalam keluarga. Jadi karena laki-laki yang waktu itu berperang ya, mereka pergi ke medan perang, power structure terhadap laki-laki itu sangat besar sekali. Itu masih terjadi sampai sekarang di Amerika Serikat. Dia melihat bahwa gender source bagi laki-laki itu tetap lebih besar daripada perempuan. Karena kembali lagi pada sejarahnya. Nah, karena dia power structure-nya lebih besar pada laki-laki, maka otomatis ada pekerjaan tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Anda lihat bagaimana di Amerika Serikat itu perjuangan politisi perempuan, itu baru sekarang itu ada wakil presiden perempuan. Dan dia berasal dari non-white. Itu luar biasa loh untuk sampai pada revolusi tersebut. Kemudian yang kedua ada feminis political aktivisme ya. Jadi muncul di Amerika itu feminis aktivisme politis dari kaum perempuan, terutama dari pada saat yang sama itu muncul Black Movement. Jadi apa namanya? Muncul pembelaan aktivis dari kaum kulit hitam. Nah, kemudian yang ketiga adalah Simone de Beauvoir, itu dia di Prancis itu dia menulis buku. Jadi dia establish the feminist theories alongside with American civil rights. Dia kemudian menciptakan teori baru tentang feminisme yang dikaitkan dengan perjuangan hak sipil di Amerika Serikat. Jadi dikaitkan dengan peran perempuan, kemudian hak-hak perempuan. Salah satu contoh yang paling signifikan adalah aborsi. Jadi aborsi itu kan menjadi perdebatan yang cukup menarik ya. Kenapa menarik? Karena perdebatannya apakah perempuan itu bisa melakukan aborsi atau tidak. Kalau dia feminisme, dia akan melakukan pendekatan ini. Lalu logikanya seperti ini. Seorang perempuan, seorang calon ibu, ketika dia ingin melakukan aborsi, ini perdebatan di Amerika ya. Dia berhak untuk mengaborsi bayinya. Karena kita berbicara tentang badan perempuan tersebut. Kita berbicara tentang perempuan itu kan badannya sendiri. Jadi kalau dia ingin mengaborsi bayinya dan dia tahu kondisinya bahwa dia memang nggak bisa, ya udah biarin aja dia aborsi. Nah, itu yang diperjuangkan itu sejak 1970. Bagaimana perempuan itu misalnya korban perkosaan, dia hamil, atau misalnya dia hamil kemudian anaknya itu mengalami cacat, maka diperjuangkan dia bisa mengaborsi bayinya tersebut. Tetapi perjuangan ini itu dilawan oleh kaum aktivis di Amerika Serikat yang sangat kental dengan aliran Anglikan, jadi Kristen Anglikan, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian third wave, bukan V di sini ya, but V, bukan F, but V, itu muncul di 1990-an sampai sekarang. Apa yang muncul yaitu misalnya resisting the white supremacy. Jadi sudah sangat, apalagi sejak Obama ya, itu white supremacy itu sudah sangat dikritik habis-habisan, bagaimana kulit putih dia mendominasi, muncul kemudian aliran kulit hitam, bahkan perempuan yang berkulit hitam memiliki role yang signifikan. Saya masih ingat di tahun 2000-an itu muncul tokoh seperti misalnya Condoleezza Rice, dia perempuan kulit hitam, tapi diberikan jabatan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Itu luar biasa sekali. Kemudian heteroseksual, bagaimana laki-laki itu mendominasi. Kemudian sudah tidak ada lagi penentuan bahwa negara tidak memiliki campur tangan terhadap pilihan seksual seseorang, seksual orientasi seseorang. Jadi apakah seseorang itu dia ingin berorientasi seksual ABCD, itu pilihan individu tersebut. Jadi negara tidak boleh ikut campur. Kemudian middle class focus of second wave feminism. Jadi
middle class ini adalah masyarakat ekonomi menengah. Itu kemudian muncul. Jadi ketika masyarakat itu dia ekonominya sudah bagus, dia terus beranjak, maka biasanya pemikirannya itu akan berubah gitu. Kenapa? Karena lebih mudah dia mendapatkan akses informasi. Jadi masyarakat yang dia relatively miskin itu pemikirannya itu cenderung akan tertutup karena dia tidak memiliki akses informasi yang berkualitas. Kalau di Indonesia kan kita dapat informasi ya, tetapi belum tentu informasi yang kita dapatkan itu berkualitas. Nah, itu butuh quality of information supaya masyarakat itu bisa menjadi masyarakat terdidik. Kemudian yang kedua adalah contemporary gender and race theories to expand on marginalized population experience. Jadi itu muncul teori kontemporer tentang gender, race teori, yang kemudian berekspansi lagi pada marginalized population experience. Jadi muncul lagi teori yang membela tentang hak-hak minoritas. Nah, siapakah yang disebut dengan minoritas tersebut? Minoritas itu bisa kita lihat dalam berbagai aspek ya. Apakah dia minoritas dalam agama? Kayak misalnya begini, di Indonesia, Islam itu dia menjadi mayoritas, agama lain menjadi minoritas. Tetapi, kalau kita ke luar negeri, ke Amerika, Islam menjadi minoritas, agama Kristen menjadi mayoritas. Begitupun dengan gender. Kalau di Indonesia, Melayu itu menjadi mayoritas, let's say Chinese itu menjadi minoritas. Tapi kalau Anda ke China, itu kan begitu vice versa ya, berbanding terbalik. Nah, itu yang kemudian muncul the third wave itu memperjuangkan hak kaum-kaum yang termarginalkan karena dia berasal dari kaum minoritas. Nah, ketiga, introducing Judith Pamela Butler. Jadi kalau Anda baca The New York Times, kayaknya bulan lalu ya, itu beliau meninggal, itu dia salah satu American philosopher dan gender theorist, dan dia sangat terkenal. Anda Google deh, di Google itu banyak, Google Judith Pamela Butler. Itu pemikirannya itu tentang feminisme itu sangat bagus. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, feminisme, kenapa feminisme itu muncul di abad ke-19? Karena kita lihat ya, women were at the forefront during the 19th century both as seeker of education and educators. Jadi ketika dia abad ke-17-18, perempuan itu kan dia kurang diberikan hak untuk belajar, untuk sekolah. Apalagi di Indonesia itu perempuan itu haknya untuk dia bisa belajar itu kan kurang ya. Nanti muncul Ibu kita Kartini tuh, Ibu Kartini, maka jadi hak-hak perempuan itu diperjuangkan. Nah, dia muncul di awal abad ke-19 karena itu perpindahan ekonomi sudah semakin bagus. Jadi muncul setelah industrialisasi, ekonomi berkembang, maka terjadi perpindahan antara masyarakat satu ke negara lain ya, atau penduduk satu ke negara lain, maka muncullah pandangan bahwa perempuan kok gini-gini aja gitu. Atau misalnya dia lihat di negara ini, di bagian Prancis itu kan dia lebih high level ya. Di Inggris juga itu sudah muncul perempuan yang anak politisi yang belajar gitu. Jadi ketika dilihat oleh orang yang datang bahwa perempuan itu seharusnya dia juga bisa berpartisipasi gitu, dia bisa mendapatkan pendidikan. Nah, muncullah kemudian awal pemikiran bahwa perempuan itu harus punya hak dalam pendidikan. Kemudian di abad ke-18 sampai 19 itu Jeremy Bentham itu filosofer dari Inggris itu dia memperkenalkan utilitarian filosofi yang dikenal dengan greater inclusiveness. Kenapa Jeremy Bentham ini memperkenalkan utilitarian filosofi? Karena ada anaknya perempuan
Dan anaknya perempuan ini dia didik betul-betul supaya menjadi seseorang yang punya karir yang sangat bagus. Dan dia memperkenalkan teori yang disebut dengan greater inclusiveness, dalam artian semua jenis gender itu, baik dia jenis seks apa laki-laki dan perempuan itu, dia harus memiliki kesamaan hak, baik itu terutama di dalam pekerjaan dan pendidikan. Kemudian much of the intellectual work done by leading female authors achieved critical acclaim, but were nevertheless derided by some male contemporaries. Jadi sebenarnya di abad ke-19, 18, 19 itu banyak perempuan yang menulis, tetapi karena karena power ininya ya, kita kembali kepada ininya, power structure-nya itu, kalau perempuan yang menulis menjadi tidak penting zaman dulu. Karena apa sih perempuan? Nggak ada apa-apanya kok perempuan didengarkan, kan begitu ininya. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya banyak yang menulis, cuman tidak menjadi terdengar atau kurang populer pada saat itu. Nah, seperti misalnya Jane Marcet and Harriet Martineau itu menulis buku Principle of Political Economy. Jadi kalau kita lihat misalnya juga Deborah Ann Logan ya, dia menulis review bukunya Harriet Martineau, itu Illustration of Political Economy Selected Tales. Karena ternyata Jane Marcet dan Harriet Martineau ini dia seorang feminis ekonomis. Jadi ekonomis pertama perempuan yang banyak menulis tentang peran perempuan dalam ekonomi. Jadi dia menciptakan teori, salah satunya itu pendekatan cabang dari equilibrium teori ya. Kemudian both set themselves against 19th century gender norms in promoting practical education for girls. Jadi baik dia Jane Marcet dan Harriet, dia mempromosikan itu pendidikan buat perempuan. Karena again pada saat itu laki-laki yang terdidik, karena laki-laki yang pergi berperang, bukan perempuan. Kemudian Marcet writings itu were addressed to young women of aristocracy. Jadi biasanya Jane Marcet di dalam bukunya ini dia melihat bahwa perempuan yang terdidik itu hanyalah perempuan yang berada pada masyarakat atau keluarga yang kaya, kemudian dekat dengan kekuasaan. Nah, dia melihat bahwa perempuan yang jauh dari kekuasaan dan sumber kapital dia menjadi tidak terdidik. Itu yang dia perjuangkan di dalam tulisannya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Di kelas lain, apakah kalian sudah pernah belajar tentang feminisme? Pernah ya? Kalau nggak salah ya. Widya pernah belajar kan? Ada di itu, Miss, teori politik. Nah, di teori politik kemarin belajar apa aja tentang feminisme? Nggak sempet dibahas, Miss, karena nggak ada kayak pertemuan gitu, cuma ada dikasih tugas-tugas doang, Miss. Sama gitu. disuruh baca buku dari chapter berapa gitu, dari bukunya si John Hoffman kalau nggak salah. Oh, John Hoffman, yang buku biru. Iya, Miss. Dulu dosennya siapa? Pak Utario, Miss. Oh, Pak Utario. Berarti apa teori yang saya berikan penjelasan pada malam hari ini tidak redundant kan dengan yang pernah didapatkan? Enggak ya? Miss. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang Marxisme ya. Di political economy kemarin kita belajar Marxisme kalau nggak salah ya. Belajar, Miss. Belajar ya. Kita belajar tentang ini nggak? Variety of Marxist. Yang mana, Miss? Variety of Marxist kita belajar nggak? Kayak Yang misalnya, ada kayak tangga-tangga gitu ya, Miss, ya segitiga. Oh, itu belum, Miss.
yang open Marxist, Gramscian? Belum itu. Belum ya? Iya. Oke. Baik, minggu depan kita belajar tentang Marxisme ya. Kalau liberal international political economy ini, saya tidak terlalu emphasize sebenarnya pada liberal international political economy, karena itu mungkin kayaknya kalian terlalu sering belajar ya tentang pendekatan liberal. So I think you are having that enough. Kemudian minggu depan kita akan belajar juga tentang realism, pendekatan realism, classical realism, dan behavioral mungkin dalam 2 kali pertemuan, dan setelah itu kita belajar game teori. Kita belajar, jadi saya put game teori pada bagian terakhir supaya, karena game teori itu kayaknya paling berat. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada yang bertanya ya? Fajrin? Tidak ada, Miss. Alright, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini pertemuannya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Have a good night. Thank you, Bye. Miss. Thank you, Terima kasih, Miss. Miss. Thank you, Thank you, Miss. Terima kasih.